Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Kali ini kita akan bicara masalah belayer ya. Jadi saya akan memberikan beberapa tips buat teman-teman yang suka belayer pada setiap ada acara sebelum kejadian kerusakan pada mesin ya, karena efek belayer itu sendiri sangat merugikan bagi pengguna motornya ya. Oke, kita akan bicara masalah efeknya dulu, baru nanti saya berikan sedikit tips untuk teman-teman sebelum belayaran ya. Yang pertama, piston ceket atau ngejim ya, karena panas yang berlebih akhirnya piston ngembang dan ujung-ujungnya ceket atau ngejim. Kemudian ring piston patah, ini yang sangat fatal ya, karena dapat merusak boring atau linernya. Selanjutnya, stang piston bengkok karena kelewat panas, piston ceket, akhirnya stang piston bekerja secara ekstra, akhirnya bengkok ya. Bearing stang piston rusak atau aus, atau bisa juga pecah ya, bisa yang di depan atau belakang. Kebiasaannya bearing yang di belakang. Boring atau liner gores atau lecet ya, karena pistonnya ngembang akhirnya ceket dan menyebabkan boring atau liner itu ikut rusak karena panas. Akhirnya terjadilah beberapa hal ini ya, khusus di bagian mesin, disebabkan oleh putaran mesin yang tinggi, akhirnya panas dan mengakibatkan beberapa hal ini. Untuk video contohnya bisa dilihat. Lahar pada bagian dalam sini hancur atau aus karena kekurangan oli samping ya, atau settingan karbu. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tips sebelum belayer. Remuk. Sebelum terjadi hal seperti itu pada motor kesayangannya teman-teman ya, saya akan memberikan sedikit tips sebelum belayer. Semoga
bisa menambah keamanan ya untuk mesin motornya. Yang pertama, borosin settingan karbunya agar bensin lebih banyak masuk ke dalam mesin, ke dalam ruang pembakaran. Jadinya mesin agak dingin ya, bukan dingin mengurangin panasnya mesin karena banyaknya campuran bensin yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Jadi mesin itu lebih dingin lah daripada settingan irit ya. Jadi borosin aja settingan karbunya, bisa dengan menaikkan jarum atau memutar settingan angin ya ke arah searah jarum jam. Otomatis bensin atau BBM-nya akan boros ya. Kalau sudah belayaran bisa dikembalikan ke awal. Kemudian borosin campuran oli samping. Kalau misalkan pakai pompa oli samping, bisa dengan menambah oli samping di dalam tangki ya. Misalkan dalam tangki ada masih 2 liter bensin, bisa kita tambah 2 tutup oli samping ya. Tutup yang misalkan Castrol atau Idemitsu atau apa. Nah, pakai tutupnya itu, tutup botolnya 1 liter bisa dicampur dengan 1 tutupnya itu ya, tambahan. Kalau misalkan memang udah campur di tangki, nggak pakai pompa oli samping, tetap ditambah 1 tutup ya. Misalkan sebelumnya 2 tutup untuk 2 tutup untuk 1 liter bensin, bisa ditambah 1 tutup, jadinya 3 tutup oli samping untuk 1 liter. Kemudian yang ketiga, kurangin kepadatan kompresi ya. Kalau kondisinya kop atau headnya sudah papasan, jadi alangkah baiknya untuk menjaga keamanan mesin, misalkan pakai 1 packing, bisa ditambah 1 packing lagi, jadinya 2 buah packing. Sebaiknya gunakan yang ori agar pengurangan kompresinya lebih banyak, karena kepadatan kompresi itu juga menyebabkan cepatnya mesin panas ya, mengakibatkan seperti yang sebelumnya saya katakan tadi. Kalau kondisinya masih standar, belum porting atau kop masih belum papasan, tidak perlu melakukan yang ini ya, mengurangi kepadatan. Ini berlaku hanya kepada mesin yang kopnya atau headnya sudah papasan. Jadi alangkah baiknya mengurangi kepadatannya untuk menjaga keamanan mesinnya. Jadi inilah beberapa tips ya. Tipsnya sederhana namun sangat membantu ya untuk keamanan mesin. Jadi buat teman-teman sebelum belayar, alangkah baiknya melakukan pencegahan terlebih dahulu, seperti beberapa hal berikut ini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.